Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Rafif Zihni, bisa dipanggil Rafif dengan ujung NIM 078 dari R25. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan salah satu materi fisika mekanik tegangan panas, yaitu fluida. Nah, sebelumnya terdapat beberapa 14 pokok bahasan akan dibahas di fluida ini. Yang pertama itu ada phases of matter atau fasa dari material. Kemudian ada density and specific gravity, itu kepadatan dan gravitasi spesifik. Kemudian adalah tekanan di fluida atau pressure in fluids. Kemudian ada atmospheric pressure and Gauge pressure, itu tekanan atmosfer dan tekanan Gauge. Kemudian ada lagi Pascal principle, prinsip Pascal. Terus ada measurement of pressure, itu pengukuran dari tekanan, dan Gauge dan barometer. Terus ada lagi buoyancy and Archimedes principle, itu prinsip buoyancy dan Archimedes. Kemudian ada dinamika fluida seperti flow rate dan ya, persamaan kontinuitas. Kemudian lagi Bernoulli equation, application of Bernoulli principle, viscosity, flow in tubes, surface and pump and the heart, itu materi terakhir. Nah, baiklah, yang pertama ialah fase materi ya. Fase materi ini adalah bentuk wujud satu benda yang ditentukan oleh jarak dan gerak partikel-partikelnya. Nah, fase materi ini terdapat 4 ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada padat, kemudian ada cair, kemudian itu ada gas, dan itu plasma. Nah, apa itu fase materi padat? Jadi fase materi padat itu merupakan bentuk dan volume itu tetap. Jadi padat itu bentuk volume tetap, partikelnya itu rapat dan hanya bergetar di tempat gitu. Contohnya itu seperti batu, kayu, es, dan lain-lain. Kemudian lagi fase materi cair. Nah, fase materi cair ini bentuknya itu mengikuti volume wadahnya, dan volume itu tetap. Partikelnya itu agak renggang dan bisa saling bergerak lah. Nah, contohnya itu air, tentunya minyak, terus susu, dan lain hal sebagainya lah. Kemudian lagi ada gas itu. Nah, gas ini tidak punya bentuk atau volume tetap, jadi dia selalu mengikuti wadahnya. Dan partikel itu sangat renggang dan bergerak sangat bebas. Nah, contohnya seperti ada udara, oksigen, asap, dan lain hal sebagainya. Terus ada lagi yang terakhir itu plasma ya. Jadi plasma ini fase materi yang tidak punya bentuk lah, atau volume itu tidak tetap. Volume itu tetap. Nah, partikel itu sangat renggang dan bergerak sangat bebas. Nah, contohnya itu api, plasma api, petir, dan lain sebagainya. Kemudian pokok bahasan dilanjutkan dengan massa jenis dan specific gravity. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, apa itu massa jenis dan specific gravity? Simpelnya, massa jenis itu tuh merupakan kepadatan lah suatu benda. Jadi misalnya terdapat dua benda yang volumenya sama, misalnya volume kayu dan volume besi. Volumenya sama-sama 1 liter ibarat kita anggap. Tapi kenapa teman-teman mungkin merasa lebih berat si besi daripada si kayu? Itu karena kerapatannya berbeda. Jadi kerapatan si besi itu lebih berat daripada kerapatan lebih besar lah. Nilai kerapatan besi itu lebih besar daripada nilai kerapatan si kayu. Nah, secara umum massa jenis itu bisa ditunjukkan dengan persamaan Rho sama dengan M per V. Jadi Rho itu massa jenis, satuannya itu kilogram per meter kubik. Kemudian ada lagi M itu massa, dan volume itu adalah meter kubik. Nah, kemudian pembahasan lanjutkan dengan specific gravity. Jadi specific gravity ini sebenarnya adalah
angka yang menunjukkan perbandingan massa suatu benda itu dibandingkan dengan air gitu. Nah, jadi tujuannya untuk kita mengetahui spesies gravity ini sebenarnya simpel teman-teman. Itu untuk mengetahui apakah suatu bahan itu lebih berat pada air atau lebih ringan pada air. Nah, jika spesies gravity ini lebih daripada kurang dari satu, maaf, itu berarti benda ini mengapung. Contohnya itu seperti sponge atau busa itu kan lebih ringan daripada air, massa jenisnya lebih renggang, rapatan juga lebih renggang, makanya dia mengapung. Nah, kalau SG lebih dari satu, itu dia bakalan tenggelam. Nah, contohnya apa? Ya contohnya tuh seperti besi, kayu, dan lain sebagainya. Itu kerapatan lebih besar daripada air, sehingga menyebabkan kayu tersebut nanti atau besi tersebut nantinya akan tenggelam. Mungkin materi selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Makan semuanya, saya Muhammad Ramadan dengan NIM 210 60 125 13 0085. Pada slide ini, saya akan menjelaskan dua jenis tekanan, yaitu tekanan atmosfer dan tekanan pengukur. Tekanan atmosfer adalah tekanan dari berat udara yang menekan semua benda di permukaan bumi. Besarnya sekitar 1 atmosfer, atau sama dengan 1,13 kali 10⁵ Newton per meter kuadrat, atau 101,3 kilopascal. Lalu tekanan pengukur atau gauge pressure. Gauge pressure adalah tekanan yang diukur relatif terhadap tekanan atmosfer. Karena itu, untuk mendapatkan tekanan absolut atau tekanan sebenarnya, kita menambahkan tekanan pengukur dengan tekanan atmosfer menggunakan rumus P absolut sama dengan P gauge plus P atmosfer. Contoh penerapannya terlihat pada kapal selam. Jadi, semakin dalam, tekanannya akan semakin besar. Karena tekanan absolut yang diterimanya berasal dari tekanan atmosfer dari permukaan, P sama dengan P0 ditambah rho, G, dan dikali delta H. Terangannya adalah P adalah tekanan gas yang ingin diukur, P0 tekanan atmosfer, rho massa jenis cairan, G percepatan gravitasi, dan delta H yaitu adalah selisih tinggi cairan. Jadi, semakin besar delta H yang terlihat pada tabung U, berarti tekanan gasnya semakin besar. Selanjutnya adalah barometer. Berbeda dengan manometer, barometer digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer. Barometer bekerja dengan memanfaatkan kolom raksa atau ruang logam tipis yang berubah bentuk ketika mendapat tekanan udara. Rumus tekanannya yaitu P atmosfer sama dengan rho dikali G dikali H. Di sini, H adalah tinggi kolom raksa pada barometer. Jika kolom raksanya lebih tinggi, berarti tekanan udara saat itu lebih besar. Selanjutnya, ada juga yang tidak kalah penting. Terdapat satuan tekanan kolom cairan yang umum digunakan, yaitu mmHg atau mmH2O. Ada konversi penting yang perlu diingat, yaitu 1 mmHg sama dengan 133 Pascal. Satuan mmHg juga disebut Thor, berasal dari nama Torricelli, ilmuwan yang pertama kali membuat barometer raksa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Diranugra, biasa dipanggil Dimas, dengan NIM 21060 1251 30081. Di sini saya akan melanjutkan submateri tentang fluida yang berjudul tentang buoyancy and Archimedes principle. Yang kedua adalah prinsip Archimedes. Apa itu prinsip Archimedes? Prinsip Archimedes adalah gaya apung pada suatu benda yang tercelup dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Gaya Archimedes memiliki 3 kemungkinan terhadap benda. Yang pertama adalah benda mengapung. Ketika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair, atau rho benda lebih kecil dari rho cair, mengakibatkan benda tersebut akan mengapung. Yang kedua adalah benda melayang. Ketika massa jenis benda sama dari massa jenis
zat cair, di mana rho benda lebih sama dengan rho cair, akan mengakibatkan benda tersebut akan melayang di dalam air. Dan yang terakhir adalah benda tenggelam. Jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair atau rho benda lebih besar dari rho cair, akan mengakibatkan benda tersebut akan tenggelam. Rumus Archimedes memiliki bunyi seperti Fa sama dengan rho kali G kali V, di mana Fa sebagai gaya apung dengan satuan Newton dan rho sebagai massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, dan G sebagai percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan terakhir volume benda dengan satuan meter per kubik. Selanjutnya adalah fluid in motion, flow rate, and the equation of continuity. Pertama adalah aliran lurus atau luminaire. Jika aliran tersebut mulus, yaitu lapisan-lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan mulus, pada aliran ini setiap partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Contohnya seperti gambar di kanan ini. Selanjutnya adalah aliran turbulan, di mana di atas laju tertentu yang bergantung dari beberapa faktor, aliran berubah menjadi turbulen dan ditandai dengan lingkaran-lingkaran kecil tak menentu dan menyerupai pusaran yang disebut arus eddy atau eddy, dengan contohnya seperti gambar di sebelah kanan ini. Dan laju aliran atau flow rate memiliki rumus seperti Q sama dengan A kali V. Rumus ini digunakan untuk menghitung laju aliran berdasarkan kecepatan fluida dan luas penampang. Selanjutnya adalah rumus M sama dengan rho kali A kali V. Rumus ini digunakan untuk menghitung laju aliran massa atau fluida, di mana Q sama dengan debit dengan satuan meter kubik per S, dan A sebagai luas penampang dengan satuan meter kuadrat, V sebagai kecepatan aliran fluida dengan satuan meter per second, dan M sebagai laju aliran massa dengan satuan kilogram per second. Dan terakhir adalah rho sebagai massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. Selanjutnya adalah persamaan kontinuitas atau the equation of continuity dengan rumus rho 1 A1 P1 sama dengan rho 2 A2 P2. Jika fluida tersebut bisa ditekan dengan menyebabkan rho 1 sama dengan rho 2 atau rho-nya konstan, maka persamaannya menjadi A1 P1 sama dengan A2 P2, di mana rho sebagai massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, A sebagai luas penampang dengan satuan meter kuadrat, dan P sebagai kecepatan fluida dengan satuan meter per second. Kedua rumus ini bisa dicontohkan dengan gambar seperti ini. Adalah Bernoulli equation, di mana persamaan Bernoulli menyatakan bahwa di mana kecepatan fluida tinggi, di situ tekanan rendah, dan di mana kecepatan rendah, di situ tekanan tinggi. Persamaan Bernoulli memiliki rumus umum seperti P ditambah setengah rho V kuadrat tambah rho GH sama dengan konstan, dan rumus dua titik yaitu P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2, di mana P sebagai tekanan pada fluida dengan satuan Pascal, dan A sebagai luas permukaan dengan satuan meter kuadrat, dan rho sebagai massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, dan V sebagai kecepatan fluida dengan satuan meter per second, dan F sebagai gaya dengan satuan Newton, dan G sebagai percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan H1 dan H2 adalah ketinggian fluida dari keadaan pertama dan kedua dengan satuan meter. Dan contoh dari persamaan Bernoulli ini bisa dilihat dari gambar di sebelah kanan ini. Perkenalkan, nama saya Immanuel Frebi Dalutirta, biasa dipanggil Noel. Saya dari kelas B dengan NIM akhir 0094.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari submateri persamaan Bernoulli, yang dimana selanjutnya adalah aplikasi prinsip Bernoulli. Di sini saya mengambil 4 contoh aplikasi prinsip Bernoulli dari buku Giancoli. Langsung saja, yang pertama ada Torricelli. Torricelli adalah sebuah teorema, yang dimana teorema ini menjelaskan bahwa kecepatan air yang keluar dari lubang di dasar wadah itu sama dengan kecepatan benda jatuh bebas dari ketinggian yang sama dengan wadah tersebut. Nah, jika kita anggap permukaan air di wadah sangat luas dibandingkan dengan lubang keluarnya, maka kecepatan di permukaan bisa kita anggap 0. Oke, berikutnya ada pada pesawat terbang, lebih tepatnya pada bagian sayapnya, yang dimana sayap pesawat terbang itu sendiri didesain untuk bisa menghasilkan daya angkat atau dynamic lift. Nah, sayap pesawat terbang itu didesain dengan permukaan atas yang melengkung dan bagian bawah yang lebih datar. Ketika pesawat bergerak, udara di atas sayap itu harus menempuh jarak yang lebih jauh dan bergerak lebih cepat dibandingkan udara di bawah sayap. Karena kecepatan udara di atas sayap lebih tinggi, maka tekanannya itu menjadi lebih rendah. Perbedaan tekanan antara atas dan bawah sayap ini menciptakan gaya angkat ke atas yang disebut dynamic lift tadi. Selain itu, bentuk sayap ataupun sudut serang, angle of attack, dan aliran udara juga memengaruhi besar gaya angkat. Berikutnya, pada bola baseball terjadi efek Magnus, yang dimana fenomena ini terjadi ketika bola dilempar dengan putaran, lapisan udara tipis di permukaan bola ikut terbawa oleh rotasi bola. Di satu sisi bola, rotasi menambah kecepatan aliran udara, sedangkan di sisi lainnya, rotasi justru memperlambatnya. Akibatnya, tekanan di sisi dengan aliran udara yang lebih cepat itu menjadi lebih rendah, dan bola terdorong ke arah sisi tersebut. Inilah yang menyebabkan bola melengkung saat melayang di udara, dan efek ini juga berlaku pada bola tenis ataupun bola sepak. Yang terakhir, penerapannya ada pada dunia medis, yaitu untuk mengecek kondisi aliran darah. Nah, dalam pembuluh darah, prinsip ini menjelaskan bahwa hubungan antara kecepatan dan tekanan darah, yaitu jika ada penyempitan arteri, maka kecepatan darah akan meningkat, yang dimana hal tersebut juga akan menyebabkan tekanan menurun. Nah, tekanan menurun atau yang rendah ini bisa dibilang bisa menyebabkan aliran darah balik dan mengurangi suplai ke otak, sehingga menyebabkan gejala TIA seperti pusing, penglihatan ganda, dan juga lemas. Saya akan menjelaskan tentang kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair di dalam pipa kapiler.